Dengan film aku mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa tuduhan skandal yang dilemparkan ke aku tahun lalu itu palsu. Minta maaf dulu sama anak saya dan cucu saya. Anda merusak masa depan cucu saya. Halo semuanya, welcome back lagi ya to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. Guys, thank you so much bagi kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Arawinda yang kembali speak up mengenai dirinya yang disebut sebagai pelakor. Dalam postingan terbarunya, Arawinda ini membantah dirinya sebagai pelakor dan justru mengatakan bahwa ia adalah korban pemerkosaan. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Untuk pertama di sini aku akan menjelaskan dulu bagaimana akar permasalahannya, karena aku yakin banyak dari teman-teman yang belum tahu bagaimana hal ini dapat bermula. Sebelumnya, Arawinda Kirana diisukan menjadi orang ketiga atau pelakor. Hal itu berawal pada Juni 2022. Ada akun Twitter dengan username @kawakamims membagikan ulang hasil unggahan dari akun Instagram wanita.cl. Unggahan itu berisikan cerita dari netizen yang identitasnya disamarkan. Cerita tersebut berjudul prihatin dengan salah satu keluarga karena suaminya selingkuh. Di dalamnya dinarasikan ada sepasang suami istri yang rumah tangganya berantakan. Hal itu dikarenakan adanya pelakor atau perebut laki orang. Orang ketiga ini disebut sebagai pekerja di dunia entertainment. Kemudian ada unggahan dan komentar buruk soal film Yuni yang diperankan oleh Arawinda Kirana. Dan boom, langsung viral, Arawinda Kirana diisukan pelakor. Dan untuk pasangan suami istri itu berstatus sebagai dokter. Setelah lama terdiam, Arawinda Kirana kemudian speak up pada Oktober 2022. Pada kala itu ia membantah menjadi orang ketiga. Ungkapan itu dibagikan Arawinda melalui media sosial pribadinya. Pemain film Like and Share ini memulai pesannya dengan menyampaikan permintaan maaf karena ia baru berbicara setelah sekian lama. Pada momen itu, Arawinda mengatakan, "Mohon maaf, selama ini saya belum berbicara karena ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini dan ingin saya sampaikan pada waktu yang tepat." Arawinda Kirana juga langsung menyebutkan bahwa rumor yang beredar selama ini tidak benar. Artis kelahiran 27 September 2001 ini mengatakan bahwa ternyata sikap diam yang dipilihnya justru menimbulkan kesalahpahaman dan juga kebingungan pada orang-orang sekitarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Dia merupakan pilihan yang rumit, sebab saya sadar bahwa diamnya saya selama ini malah justru menyebabkan kebingungan dan juga kesalahpahaman, serta berdampak buruk kepada orang-orang di sekitar saya." Tidak hanya Arawinda, Kite Entertainment selaku agensinya pun buka suara tentang hal tersebut. Dalam sebuah klarifikasi tertulis yang dibagikan di Instagram @Kite Entertainment, pihak agensi mengatakan Arawinda Kirana justru menjadi korban manipulasi. Dalam press release, Kite Entertainment menuliskan, "Maraknya kembali teror dan cyber attack terhadap talent kami, Arawinda Kirana, tidak bisa dibiarkan terus dan perlu diluruskan." Agensi itu menceritakan bagaimana awal mula pertemuan Arawinda dengan laki-laki yang saat ini diisukan berselingkuh dengannya. Talent kami bertemu pria ini pada tanggal 12 April 2022 saat dia bersama dengan temannya mengambil peer package atau pakai berdua di gym untuk talent di level of men yang membutuhkan serangkaian sesi dan assessment, sehingga terjalinlah komunikasi intens antara talent kami dengan pria ini seputar kesehatan dan workout plan. Saat itu kami melihat pria ini menunjukkan sikap sopan dan juga ramah sehingga memberikan kesan yang baik. Pada tanggal 25 April 2022, memanfaatkan satu sebagai pemandu program gizi atau nutrisionis, pria itu mengajak Arawinda Kirana makan di luar. Pria itu mengajak makan malam dengan dalih membantu makanan Arawinda yang mengidap eating disorder. Talent kami yang memiliki eating disorder mengiyakan ajakan pria tersebut dengan sepengetahuan orang terdekatnya saat itu. Pada saat sedang makan malam, talent kami memberikan laporan langsung dan mengatakan, "Kasihan dia, nangis tadi, nanti aku cerita." Untuk chatnya masih tersimpan. Ungkap dari Kite Entertainment. Dalam kesempatan itu, menurut pengakuan Arawinda Kirana, pria itu selalu menceritakan tentang kesedihan dan juga rumah tangganya. Lebih lanjut, agensi itu menuliskan, saat bertemu, pria tersebut selalu bercerita mengenai kesedihannya, mengenai rumah tangganya yang hancur, KDRT yang dialami dirinya dan bayinya, serta menunjukkan bekas cakaran dari istrinya. Pria itu juga mengaku bahwa rumah tangganya sudah chaos hampir 5 bulan, dan juga berpisah dengan istrinya hampir 1 bulan. Dan mereka berdua sepakat melakukan open relationship, yang membebaskan satu sama lain untuk mencari pasangan yang lain. Dan pada akhirnya pria tersebut berlanjut memberikan perhatian intens atau love bombing seperti kata-kata manis, chat, dan juga emoji flowers, love, serta hugs. Arawinda disebut sadar ada yang tidak bisa dibiarkan dari tindakan pria tersebut yang memberikan perhatian yang berlebihan kepadanya.
Agensi kembali mengungkapkan, menyadari tindakan pria tersebut tidak benar karena masih berkeluarga, klien kami memberikan respon tegas bahwa dia hanya sebatas teman curhat dan mendukung keluarga pria tersebut supaya utuh kembali dengan mengatakan, "Whatever it is, I will always root for the right thing, and that is that I'll always support your family." Permintaan untuk mengakhiri perhatian berlebihan ini sudah pernah disampaikan oleh talent kami, tetapi pria tersebut tetap melanjutkan love bombing. Sampai pada akhirnya lanjut Kite Entertainment, pria tersebut mengundurkan diri nih dari tempat kerja dengan menyebut semua itu dikarenakan Arawinda Kirana. Sehingga hal ini memunculkan rasa bersalah Arawinda tanpa menyadari bahwa dia semakin dimanipulasi oleh pria tersebut. Kite Entertainment langsung mengajak pria tersebut bertemu pada tanggal 23 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, pria tersebut dikonfrontasi tentang penyalahgunaan etika profesi. Lebih lanjut, agensi menceritakan hari itu dia atau pria tersebut mengakui bahwa semua perhatian dan rayuan memang atas inisiatif dirinya. Saat CEO kami meminta penegasan apakah ada bujukan, rayuan, ide atau inisiatif yang datangnya dari talent kami untuk menggoda pria tersebut, dia menjawab tidak ada. Pria tersebut juga mengakui bahwa semua komunikasi dengan talent kami sudah berhenti sejak tanggal 25 Mei 2022. Kite Entertainment menyatakan bahwa Arawinda Kirana telah menjadi korban kemarahan yang tidak proporsional, hoax, hate speech yang terstruktur secara intens. Arawinda juga disebut telah dihakimi masa online secara membabi buta berdasarkan manipulasi fakta, rekayasa cerita, dan cocok logi yang tidak berdasar. Well, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana ringkasan dari permasalahannya. Dan yang terbaru adalah Arawinda Kirana mulai berbicara nih soal skandal dugaan perselingkuhannya dengan Quito Purba yang merupakan mantan suami Amanda Zahra. Kalau teman-teman cek bagaimana postingan terbaru dari Arawinda itu membantah tudingan dirinya menjadi pelakor. Bintang film unit tersebut justru mengatakan bahwa dirinya merupakan korban dari pemerkosaan. Meskipun tidak menyebut secara detail, Arawinda menceritakan kisahnya melalui film garapannya bertajuk Diam. Dan kawan-kawan, seperti inilah bagaimana statement dari Arawinda. Mari kita baca bersama-sama. Guys, sebelum mengutarakan opini, boleh tolong dibaca statement penuh aku dulu ya. Jangan dibiasakan mengambil informasi di luar konteks atau memberikan konteks palsu. Aku tidak ngomongin dua kasus berbeda. Ini dua kasus yang sama. Dengan film aku mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa tuduhan skandal yang dilemparkan ke aku tahun lalu itu palsu dan adalah sebenarnya kasus pemerkosaan yang terjadi kepada aku yang disembunyikan oleh pelaku. Aku tulis di caption dan juga film aku, sistem hukum negara dan pasal-pasal karet yang ada justru semakin merugikan manusia dengan membatasi kebebasan untuk berbicara. Banyak penyintas yang terpaksa tenggelam diam dan apabila ingin berjuang harus sangat berhati-hati. Film ini saya buat sebagai cerminan kasus kekerasan seksual yang saya alami pada tahun 2022. Selama ini, kasus saya disamarkan oleh pelaku di bawah sebuah rangkaian cerita palsu yang direkayasa dan ditanam menggunakan kesenjangan uang dan dinamika kuasa. Setelah 1 tahun, ini adalah momen pertama di mana saya akhirnya berani berbicara dan mengungkapkan kebenaran mengenai kasus ini melalui satu-satunya hal yang saya punya, karya saya. Bagi semua manusia yang takut berjuang karena kesenjangan kuasa antara penyintas dan pelaku, karena sistem hukum yang tidak mengakomodasi ataupun alasan-alasan lainnya. Untuk catatan, film pendek ini tidak akan ditayangkan versi penuhnya secara umum karena bukanlah sebuah komoditas yang ingin saya perjualbelikan untuk menghasilkan uang. Film ini sepenuhnya media ekspresi dan bersuara. Unggahan dari Arawinda ini pun lantas mendapatkan berbagai komentar. Ada yang mensupport dan ada yang mempertanyakan mengapa ia tidak melapor ke polisi saja jika memang seperti itu kejadiannya. Teman-teman dapat baca sendiri ya bagaimana balasan komentar dari Arawinda. Di sini dia mengatakan, jujur aku pengen banget, tapi di titik hidup aku yang sekarang, aku belum mampu. Kuasa dan aset yang aku miliki gak sebanding sama yang dimiliki kubu pelaku. Aku tidak terlahir ke dalam keluarga kaya raya old money, dan semua penghasilan aku halal dan masih dalam skala berkecukupan. Mungkin suatu saat nanti setelah aku mempunyai penghasilan besar, aku bisa bikin televised court case yang bisa ditonton oleh publik. Jadi bisa kelihatan kebenarannya seperti apa. Tapi untuk sekarang hanya inilah yang bisa aku lakukan. Yang dapat aku tangkap, Arawinda di sini mungkin membalas komentar tentang orang yang mempertanyakan kenapa dia nggak ngelapor. Mungkin kayak gitu ya, karena aku nggak nemuin balasan komentar ini. I don't know kemana. Dan ternyata tidak hanya netizen saja, unggahan Arawinda juga langsung dikomentari nih oleh Pera Baman yang diketahui merupakan ibunda Amanda Zahra. Beliau menuliskan, kenapa nggak lapor polisi kalau Anda merasa jadi korban? Nggak pakai biaya kok, tinggal lapor. Takut ketahuan. Ayo bang, @Hotman Paris Official. Saya sebagai mamanya Amanda malah pingin ini jelas di publik. Pingin dia terbuka benar-benar. Jangan ada yang disembunyikan sedikit pun. Rumah tangga anak saya sudah hancur. Tunjukkan mana yang benar.
Tidak hanya itu saja nih, Vera juga menantang Arawinda untuk berbicara kepadanya secara langsung ketimbang mengunggah pernyataan di media sosial. Lebih lanjut, ia mengatakan, ngomong kemana-mana bisa, diajak ketemu gak mau. Kalau merasa jadi korban, sini kalau memang berani bicara depan saya dan Amanda. Kenapa harus ke publik? Minta maaf dulu sama anak saya dan cucu saya. Anda merusak masa depan cucu saya. Well teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih yang terjadi dengan Arawinda. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku maybe ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada misinformasi. Aku mohon koreksi dan juga minta maaf sekali lagi. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. See you next time ya kawan-kawan, dan juga selamat beraktivitas bagi kalian semua. Goodbye.